Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat as-sayatin. Al-hadits al-kama qala. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Profesor Joni Hermana, Dr. ITS yang jauh-jauh dari Surabaya untuk ketemu kita. Yang saya hormati Mas Rifki, Ketua IKA ITS PWCR ya, Jakarta Raya. Mas Bahalwan, ayahanda kita semua, yang tua-tua, yang seumur ayah saya. Kemudian kakak saya yang di sini, adik-adik saya, jenenge sapa. Hari ini seperti tahun-tahun sebelumnya, event Ramadan ini istimewa. Pertama, dari penyebutannya Ramadan itu satu-satunya 5 bulan yang disebut di Al-Quran. Itu yang pertama. Yang 12 bulan yang lainnya, 11 bulan lainnya tidak. Yang kedua, Allah fasilitasi kita dengan melalui hadis ada 3. Yang pertama, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Saya pernah ditanya, ini makna hadis seperti apa? Karena kita posisinya membaca, maka paling aman kita membaca dari orang yang lebih ngerti mengenai hadis, yaitu dari kitab Syarah Hadis. Imam Ibnu Battal Al-Qurtubi mengatakan maknanya ada 2. Pertama, makna sesungguhnya. Yang kedua, makna majas, makna makna ibarat. Makna pintu surga dibuka adalah sekecil apapun dari perbuatan baik kita, insya Allah mengantarkan kita ke surga. Sekecil apapun. Padahal ini pekerjaan besar ini. Kak Sentrot tuh nyiapin spanduk ini kalau nggak salah di laptopnya itu udah berapa hari. Kak Sentrot, 10 hari. Mas Rifki juga kawan-kawan semuanya. Insya Allah jadi amal soleh semua. Amin ya. Jadi sekecil apapun amal baik bisa mengantarkan orang ke surga. Misalnya begini, Bapak di mobilnya selalu ada aqua, kemudian terjebak macet, nggak bisa turun, beduk maghrib sudah bunyi, adzan maghrib sudah bunyi, pertanda buka puasa boleh. Ada orang ngetok kaca, Pak ngasih kode minta makan minta minum. Bapak punya 2 aqua yang pertama dan aqua yang kedua. Aqua yang kedua Bapak kasih ke dia. Cukup hanya 1 aqua yang mungkin harganya kalau di aqua yang 500 ml itu mungkin 3.000 atau 5.000. Dengan Anda memberi 5.000 kepada orang itu, pintu surga untuk Anda hanya 5.000. Padahal di tempat-tempat ini Jakarta itu untuk membeli surga nggak cukup 5.000. Surga tanda kutip ya, Mas sedot ya. Cukup 5.000. Kalau ini 5.000 itu ikhlas nilai dapat surga. Kemudian kita puasa ini, apapun pekerjaan baik, apapun baik yang ibadah, mahdoh, ghairu mahdoh, muamalah, kita kerjakan semua dari yang kecil sampai yang gede, monggo. Insya Allah itu bisa mengantarkan kita ke surga. Saya pernah ditanya oleh jamaah, apakah umat Nabi Muhammad SAW itu masuk surga semuanya? Di dalam kitab tafsirnya Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari katakan ketika menafsirkan surat Al-Fatir ayat 35 bahwa umat Nabi Muhammad dibagi 3 kelompok menurut hadis Ibnu Mas'ud. Yang pertama katanya yadkhulunal jannah bighairi hisab. Umatnya Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga gak pakai hisab, gak pakai ditanya lagi kue biar sholat apa ora, poso apa ora, gak tanya, langsung beleng surga, beleng masuk. Seperti yang kedua, yadkhulunal jannah bihisabi yasira. Masuk surga dengan
hisab yang gampang, dengan perhitungan yang gampang. Apa itu hisab yasiro? Misalnya gini, kita sering keluar dari komplek atau di jalanan, nggak pakai helm gitu, ada polisi stop, stop, sampai melanggar pasal segini, maka sampai bersalah, mau saya tilang. Tapi karena polisi ini mau hisab yasiro, dah besok jangan diulangi jalan. Nah, itu hisab yasiro. Jadi besok nanti di akhirat kita juga begitu Pak, dosa kita kelihatan, yang ngintip sekretarisnya kelihatan, yang godain sekretarisnya kelihatan, yang godain istrinya teman kena kelihatan. Tapi karena Allah ampuni, beres, masuk surga itu masalah. Insya Allah kita termasuk yang itu masuk surga, amin ya. Nah yang repot yang ketiga ini, yaji'una bidunubin azim, masuk atau ketika dihisab oleh Allah membawa dosa yang sangat besar. Maka pilihannya ada di dalam surah, dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ada yang mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini orang yang timbangan amal jeleknya lebih berat daripada timbangan amal baiknya. Bidunubin azim. Maka perilakunya seperti ini, Allah mau treatmentnya seperti ini, tetap dilewatkan ke neraka sampai dosanya habis, tapi dengan syarat, kalau mau masuk surga dengan syarat, semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga meskipun hanya sebesar darah. Darah itu dalam masa Nabi atom, darah itu biji yang paling kecil. Zaman berikutnya atom, zaman berikutnya atom dipecah proton, elektron, zaman berikutnya opo meneh. Pokoknya yang paling kecil iman. Di dalam hadis yang lain, orang ini pernah mengucapkan syahadat cuma sekali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, waktu nikahan doang kali ya. Habis itu udah gak sholat, gak zakat, gak poso, wis bengi keluyuran karo sentot terus nanti. Nah, ceritanya setiap hari Allah ambil 70.000 umat Nabi Muhammad masuk, yang dari surga, yang dari neraka itu habis. Nah selesai kira-kira habis, Nabi Muhammad dikasih satu lembaran. Kalau bahasa saya itu bayangin Nabi Muhammad dikasih kayak iPad gitu, disuruh ngecek database-nya umatnya. Terus buka-buka kamu sing diukin nih, sinto singkari gitu. Dan ada satu ketinggalan. Nabi Muhammad ingat bahwa Nabi Muhammad ketika meninggal yang disebut itu umati. Maksudnya Nabi Muhammad saking sayangnya, seandainya rasa sakitnya mati itu dari umatnya bisa diambil, mau diambil semua, tapi nggak diperkenankan. Jadi biarin seperti itu. Tapi bab nanti di akhirat mudah-mudahan semuanya selamat bersama beliau. Begitu Nabi Muhammad diberi oleh Allah satu fasilitas yang tidak diberikan oleh Nabi lain, yaitu syafaatul uzma. Nabi meminta seluruh umatnya masuk surga, meskipun hanya satu dzarrah iman. Ini ditulis, diabadikan dalam surah yang Bapak semua hafal, surah Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa saja aku kasih, kata Allah, sampai kamu puas. Maksudnya sampai kamu ridho, sampai kamu puas itu, sampai umatnya itu habis, nggak ada di neraka, semuanya masuk surga. Meskipun buajingan kali, meskipun nggak peduli dia itu dulu mungkin pernah bunuh, pernah molimo, pokoknya semua, pokoknya pernah punya iman, meyakini bahwa Allah itu ahad dan Nabi Muhammad itu utusannya, masuk surga. Ini tinggal satu orang ini Pak. Kira-kira saya bayanginnya dalam satu gambaran deskripsi begini. Begitu Nabi Muhammad tahu ada satu umatnya yang belum masuk surga, bilang sama malaikat Ridwan, malaikat Ridwan tolong bilangin temen malaikat Malik, coba cari orang ini. Mudah-mudahan bukan orang ITS, mudah-mudahan. Begitu malaikat Ridwan WA malaikat Malik, bro tolong udah ono umatku situ kas. Dicari di neraka 1, 2, 3 gak ketemu. Ada satu orang wasik di pojokan karena udah lama di neraka, kerasan dia, ambil rokok aja dulu. Enak
nggak usah bawa korek, diselompotin dengan rokok. Jadi ada satu bilang malaikat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu umatnya Muhammad? Iya. Kamu masuk surga. Apa jawabnya dia? Kamu menghina. Di hadis katakan orang ini seperti dihina dengan perkataan itu. Kamu ngeledek yo, kamu ngenyak aku yo, kira-kira gitu kalau bahasa Surabaya. Enggak, betulan. Maka orang ini manut bae wis ning neraka wis bosen, enggak paling terakhir, Pak. Diambil oleh malaikat Malik, dipindah, ditransfer ke malaikat Ridwan, dimandiin dengan haud kausar, wajahnya pucat pasi, dikasih baju dari sutra, dikasih mahkota intan berlian. Malaikat dorong, dah kamu masuk surga. Tapi dia berkata, ya Rabb, al jannatu mal'an. Ya Allah, surganya kayak penuh deh. Kira-kira gitu. Nggak ada orang lagi, Pak. Jadi umat yang temennya yang dulu di dunia, yang temennya yang sama-sama Islam udah nggak ada, udah masuk surga semua tuh. Maju, wis kakek ngomong, ya Rabb, al jannatu mal'an. Suruh maju lagi sampai 3 kali, terus Allah berkata, surga yang kamu bilang penuh itu masih 10 kali lebih luas dari yang kamu perkirakan. Maka masuk orang. Orang ini diberi surga yang paling kecil, RSSS, rumah surga sangat sederhana. Di dalam kitab mengenai bab ini, dalam kitabnya Tadhkirahnya Al-Qurtubi, lebar surganya itu, lebar rumahnya itu, seandainya dia dikasih kamar di pojokan, kemudian anaknya di pojokan yang lain, dia nggak bisa lihat. Kalau kita pakai teori kemampuan kita memandang di dunia ini, wah, 10 berapa kilo Pak Herman? Kemampuan kita bisa delok jarak jauh gitu. Berapa kilo? Anggap 10 kilo ya, anggap 10. Berarti diagonalnya rumah itu 10 kilo. Berarti berapa satu sisinya? 10 kilo diagonalnya. Berarti ya wis ku jawaban dhewe ya. Wong poso-poso kok kon mikir. Pokoknya gede banget lah gitu ya. Itu yang paling kecil katanya. Kemudian di rumahnya, di depan rumahnya dikasih pohon. Pohon itu diberi nama pohon tuba. Ini mengikut sebuah hadis bahwa tuba liman ro'ani wa amanabi. Sungguh beruntung orang yang pernah melihatku dan beriman padaku. Maksudnya orang yang semasa dengan Nabi, ketemu Nabi, berjumpa Nabi, diajari Nabi, percaya pada Nabi, maka beruntung, masuk akal. Karena ketemu orangnya, ketemu beliaunya, Nabi begini akalnya, tahu persis. Tapi summa tuba 3 kali. 5 lam yaroni, orang yang gak pernah lihat aku, wa amanabi, tapi percaya kepadaku. Mudah-mudahan kita semua, amin ya. Iya. Karena kita nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah dengar Nabi ngomong langsung, nggak pernah lihat Nabi sholat, nggak pernah, semuanya dari transmisi hadis dan seterusnya. Dan kita yakin bahwa beliau adalah Rasulullah, maka kita beriman kepada beliau, beruntung 3 kali lebih tinggi daripada para sahabat. Nah, pohon ini gedenya di dalam kitab yang lain dikatakan kalau seandainya pohonnya itu rindangnya begini ya, kayak beringin begitu ya, ini pohon, terus ini daunnya begitu, maka dia punya lingkaran dahan yang paling jauh kan. Nah, seandainya kata Rasulullah ada penunggang kuda yang paling cepat, suruh ngelilingin ini pohon, 70 tahun baru sampai. Jadi berapakah besarnya kelilingnya pohon itu total? Ya wes. Ada matematika di tata kone. Nah, lihat aja. Benar sih saya. Pokoknya gede banget. Gede. Jadi kesimpulannya, ketika kita ketemu masalah seperti ini, bab surga, rumusnya satu. Semua yang kita hadir di sini asal punya iman, asal yakin bahwa Allah memang Ahad, Isa, kemudian Nabi Muhammad utusannya, pasti masuk surga ya. Pasti. Cuman pertanyaannya mampir apa orang ke neraka? Karena siksa yang paling ringan dikasih sendal mendidih katanya. Itu paling ringan. Ini disuruh mampir, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kelompok yang pertama atau kedua. Yang kedua,
Rumus yang kedua, dari balik sampai sekarang kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Kita ini, apakah puasa kita diterima selama ini? Apakah sholat kita yang 5 waktu berjamaah maupun tidak berjamaah diterima? Apakah sedekah kita diterima? Apakah umroh kita diterima? Nggak tahu. Karena tidak tahu, maka kita tidak punya referensi. Kita ngukur dengan orang lain. Aku lebih baik dari Anda, nggak bisa. Karena memang nggak tahu. Kita bisa ngomong lebih baik kalau kita tahu ukurannya. Misalnya contoh, saya lebih gemuk dari Sentot, ukurannya ada, timbangan. Saya 99,9 kg. Sentot iya resa, ikan cek poso, mari ini 103 kilo mari ngono ya. 100 ya. Karena saya punya referensi timbangan. Lah, sedangkan amal kita nggak punya. Kita nggak pernah punya informasi dari malaikat kan, dari Allah. Gus Arifin amal musmini, nggak tahu kita. Maka bagi kita yang paling bijak adalah mengatakan, ayo sama-sama kita selamat di dunia ini bersama-sama, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, memberi peringatan dalam kebenaran, memberi peringatan dalam kesabaran, berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran, supaya sama-sama masuk surga. Karena Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad. Kelebihan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat lain, salah satunya adalah kita ini umat yang terakhir, tapi bangkit duluan, diadili duluan. Kalau masuk surga duluan, tapi kalau masuk neraka duluan. Yang pertama. Yang kedua, Allah tidak pernah langsung menampakkan murkanya pada kita kalau kita berdosa. Lain dengan umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu berdosa langsung dilempar dihujani batu. Berdosa langsung dikirim angin, nggak berhenti 7 hari 8 malam, nggak berhenti sampai mati semua. Nggak pernah. Kalau seandainya Allah, misalnya saja satu dosa itu bisul loh dapat tuh. Apa itu? Udunan ya, udunan. Maka pagi itu udunan semua. Untungnya kita enggak. Allah masih menutup aib kita. Begitu Allah tutup aib kita, Allah berfirman di dalam hadis ini, kamu jangan bongkar aib temanmu, saudaramu. Karena siapa yang tutup aib temanmu, saudaramu, maka Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, hari ini kita buka aib itu sudah seperti nggak keukur, Pak. Di dunia medsos itu aib itu buka-bukaan. Mudah-mudahan kita pun kalau bijak dalam bermedsos, mudah-mudahan nggak sampai buka aib teman kita. Karena saya takutnya kita ini nanti kebuka aib kita. Kalau kita kebuka aib kita, maka selesailah, wis kelarlah hidup kita kalau seperti itu ya. Nah, yang ketiga, umat Nabi Muhammad ini diberi amalan ibadah apapun paling ringan. Paling ringan kita, Pak. Ayo kita cek. Apa misalnya? Sholatnya kita dengan Bani Israel 50 waktu. Kalau 50 waktu itu 24 jam, maka Bani Israel tiap 20 menit sholat. 20 menit sholat. Kita 5 waktu dalam 24 jam. Misalnya satu waktu itu adalah 5 sampai 10 menit, 1 jam. Berarti hanya 1/12 kita sholat dalam satu hari. 2, puasa. Nabi Musa itu 40 hari puasanya. Nabi Isa juga 40 hari. Kita cuma 30 hari. Masih sedikit kita, 30 hari. Ini malah tahun ini malah 29. Bonus 1. Kasih 1 bonus. 29 tetap dihitung 30. Ya. Yang ketiga, zakat. Orang lain 1/10, Pak. Sampai ajaran terakhir Katolik itu ada 1/10-an itu. 1/10-an itu sama seperti itu. Kita 1/40, 2,5%, masih sedikit. Haji, semua Nabi Rasul haji itu tiap tahun. Di dalam riwayat ketika haji wada berhenti di lembah namanya Usman, Nabi berkata stop sampai di sini, ayo kita berdoa karena aku melihat beberapa dulu Nabi lewat sini. Di antaranya Yunus bin Matta. Beliau tiap tahun pergi haji dan menggunakan kain ihram warna merah. Jadi untuk asal tahu bahwa semua nabi itu berhaji dengan syariatnya masing-masing. Kebetulan Yunus bin Matta, nabi yang di Dunnun, yang nabi ada 2 nabi yang
Binnya itu adalah ibunya, yaitu Isa ibnu Maryam. Kemudian Yunus bin Matta. Matta itu ibunya. Jadi bapaknya tidak disebut di sini. Nah, warnanya merah. Di sini berkata, tiap tahun Nabi itu Rasul haji. Kalau begitu kita enteng, Pak. Kita seumur hidup sekali. Itu pun kalau sampai punya duit, itu pun kalau ada kuota. Kalau ada kuota, nggak wajib, nggak wajib, bener Pak. Penggantinya Allah siapin melalui hadis Nabi, siapa orangnya yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari untuk ya, suruk bahasa Arab, suruk sampai ngelewatin waktu takhrim kira-kira 15 menit ada sholat namanya sholat Isra. Maka kata hadis, ka'ajri umroh wal haji, tamah 3 kali sempurna haji umroh. Modalnya sholat subuh berjamaah, wiritan sampai matahari terbit, sampai melewati waktu takhrim, terus sholat. Maka dia dapat pahala haji umroh. Tapi walaupun begini, kita juga nggak boleh mentang-mentang terus habis itu lapor ke Pak RW, tolong tambahin haji. Ini nggak bisa, karena memang bukan haji itu. Fadilahnya haji dikasih, tapi nanti suatu waktu sampai punya uang, dapat kuota, ya wajib tetap berangkat. Saya simpulkan ya, umat Nabi Muhammad paling enteng, sholat 1/12, kemudian puasa seperti sholat 1/24, puasa 1/12, kemudian zakat 1/40, kemudian haji sekali seumur hidup. Paling enteng, tapi pahalanya paling banyak karena minimal 10 kali. Kalau Ramadan ini bisa 70 kali, 700 kali, bahkan kita tidak tahu. Karena itu kita justru harus wanti-wanti kepada semua pun termasuk saya, kalau begini caranya, maka kita harus punya strategi bagaimana kita memperolehnya dengan benar supaya kita tidak dianggap seperti menganggap Allah itu juru bayar. Maksud saya begitu. Banyak orang yang beribadah tapi mengharapkan kontan. Pingin kaya baca Fatihah, pingin kaya sholat duha, pingin cepat naik pangkat tahajudnya kenceng. Jadi pengennya dibungkus dengan ibadah. Apa nggak boleh? Boleh, tetap boleh. Asal niatnya benar lillahi ta'ala boleh, walaupun intensinya begitu. Tapi ini kelas ini rendah, Pak. Ibadah masih kelas seperti pedagang, berharap keuntungan yang lebih besar terhadap siapa partner bisnisnya. Kalau kali ini Allah. Ini kelas, kata Imam Ghazali, orang ibadah kelas pedagang. Kelas berikutnya adalah kelas hamba saya. Siapa? Takut neraka, pengennya surga. Takut dipukulin majikannya, pengennya dapat hadiah dari majikannya. Ini pun nggak salah, nggak salah. Orang pengen surga, takut neraka, nggak salah. Tapi yang paling tinggi adalah ibadah ridho karena Allah. Dan ini sulit. Oleh karena sulit, Allah kasih tiap tahun latihan. Namanya Ramadan. Karena Ramadan itu pahalanya nggak dikasih tahu. Kullu amalin bani Adam lahu. Semua amal bani Adam adalah untuknya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa'innahu li, karena puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bi, dan aku yang membalasnya. Karena puasa itu tidak diketahui balasannya, kita dilatih ibadah ya wes ibadah. Gak ngarep apa-apa karo kok. Iki ibadahnya itu seberapa nggak tahu, udah terus ibadah. Yang penting requirementnya dipenuhi. Ada syarat rukunnya dipenuhi, beres secara fikih ketemu, beres sudah. Sampai nggak usah mikir iki kok itu apa, nggak usah. Itu hanya di puasa. Karena puasa itu latihannya seperti itu, berarti Allah hendak berkata secara clear pada kita, kalau kita mau ibadah yang levelnya seperti itu, maka kita harus melewati satu ibadah, dan itu adalah di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita masih lama, ya, ya. Ini habis ini saya akan ngasih hadiah buku sama bapak terhormat yang di sini, Pak Rektor dan kawan-kawan. Kesimpulan dari kultum, memang lebih dari 7 menit, 14 atau
20 menit adalah pertama, kita bersyukur pada Allah karena kita di bulan Ramadan ini masih diberi kesehatan jasmani rohani sehingga kita bisa beribadah puasa dengan baik. Kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Yang kedua adalah kita juga berdoa di waktu yang mustajabah menjelang buka ini, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Yang punya hajat Allah mudahkan hajatnya tercapai. Yang punya utangnya Allah berikan orang itu rezeki untuk melunasinya. Yang punya piutang pun demikian, yang nagih segera, yang ditagih pun punya uang untuk membayarnya, sehingga semua ilmu amalannya beres sebelum kita nantinya ketika Ramadan berakhir, kita semuanya sudah prepare bahwa sesungguhnya amal kita yang telah lalu, mudah-mudahan yang salah, yang dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dan yang terakhir, mudah-mudahan acara seperti ini, Mas Rifki, terima kasih karena sesungguhnya kalau kita nggak ada acara seperti ini sulit kita pernah bertemu langsung, Pak. Kalau dengan Mas Anies ini kebetulan satu kantor saya di gedung Manhattan Square, di lantai 17 kalau nggak salah, saya di 29. Tinggian saya daripada Pak Anies karena memang lantainya tinggian saya, tinggian di atas. Mas Aceh, Anies mirip masalahnya, paruannya mirip. Baik, saya Pak tolong ambilin anu tuh. Saya mau ngasih hadiah untuk Pak Rektor, kemudian Mas Rifki, ya, dua yang tebel-tebel buku sholat sama baju. Itu tuh. Sama ketua panitia yang gadis ya. BWJR. Iya, udah. Ya. Oke. Lupa difoto dulu, like, masuk surga. Gitu. Berikutnya untuk Mas Rifki, ini kayak Mas Rifki belum punya, karena Mas Rifki di samping Mas Rifki untuk ketua kamu tuh. Nah ini, oke, kita cocok ya, oke. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Oke. Berikutnya ketua IKA atau wakilnya alumni, nggak ada. IPA, ketua IPA, Mas Kris. Ketua IPA, betul. Kita tak siapkan. Si Mas Kris ketuanya ini. Gitu. Ngajak aku. Itu foto nih, buku nih. Tuh buku nih. Nah, tanda-tanda wong sabar. Saya tiga pikir. Satu nungi jalur mik. Saya tiga pikir. Alhamdulillah. Baik, ini sudah masuk waktu maghrib. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT berikan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala.